warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Halo teman-teman, jumpa lagi dengan aku Herawati di channel Herawati Okta. Di video kali ini aku mau berbagi tips buat kamu teman-teman yang mau mendaftar CPNS 2021, yaitu tips cara memilih formasi supaya kamu nggak salah pilih untuk seleksi CPNS di tahun 2021 ini. Seperti apa tipsnya? Yuk simak video ini sampai selesai. Dan seperti biasa, buat teman-teman yang baru menemukan channel YouTube ini, silakan ditekan tombol subscribe-nya dan jangan lupa diaktifkan notifikasinya untuk semua video-video aku supaya teman-teman tidak ketinggalan video-video terbaru dari aku. Jadi teman-teman, dalam memilih formasi itu jangan asal-asalan pilih aja ya. Banyak contoh kasus yang memilih formasi asal-asal pilih aja itu ketika nanti sudah lulus terus kerjaannya nggak sesuai sama keinginan dan nggak sesuai dengan ekspektasi, maka terus akhirnya mengundurkan diri. Itu kan sayang banget ya teman-teman, udah tes beberapa tahap, sudah lulus dan akhirnya mengundurkan diri. Itu sangat-sangat disayangkan. Jadi jangan sampai teman-teman juga mengalami hal seperti itu. Oke, langsung aja ya teman-teman. Tips yang pertama, kumpulkan informasi mengenai formasi yang relevan dengan jurusan kalian sebanyak mungkin. Jadi teman-teman bisa membuat catatan tentang formasi-formasi apa saja yang relevan dengan jurusan teman-teman. Nah, catatan ini nanti akan memudahkan dalam menyeleksi formasi apa yang nantinya akan teman-teman pilih. Untuk tips yang pertama ini harus niat dan juga tekad untuk membuatnya ya teman-teman. Walaupun ini terlihat sepele, tapi ini sangat membantu teman-teman ketika nanti menentukan formasi apa yang akan teman-teman lamar. Tips yang kedua, eliminasi menjadi 3 besar formasi favorit kamu. Nah, jadi setelah teman-teman membuat rangkuman atau catatan formasi apa saja yang relevan dengan jurusan yang sesuai dengan jurusan teman-teman, lalu pilih 3 besar formasi yang nantinya akan kalian pilih. Nah, dalam memilih 3 besar formasi favorit ini ada kriteria yang menjadi pertimbangan. Yang pertama, pertimbangkan peluangnya. Contoh kasusnya, jika di formasi A dibutuhkan 1 orang, sedangkan di formasi B dibutuhkan 5 orang, maka saran saya teman-teman mengambil formasi yang B. Formasi untuk 5 orang tentu peluang lulusnya lebih tinggi ketimbang formasi yang membutuhkan 1 orang saja ya teman-teman. Kemudian pertimbangan yang kedua yaitu pertimbangkan lokasi penempatannya. Jadi untuk penempatan ini teman-teman harus yakin apakah benar-benar teman-teman mau diletakkan di lokasi tersebut. Sebab ada beberapa orang yang sudah lulus tapi membatalkan kelulusannya atau mengundurkan diri karena lokasi kerjanya tidak sesuai dengan keinginan, atau mereka juga harus mengurus orang tua ataupun juga keluarga. Jadi mereka lebih memutuskan untuk mengundurkan diri. Itu kan sayang banget ya teman-teman. Tapi kalau teman-teman tipe orang yang bebas diletakkan di mana aja, maka kriteria pertimbangan lokasi penempatan ini boleh di skip. Lalu pertimbangan yang ketiga yaitu formasi yang khusus. Ini contoh kasusnya, misalnya formasi A membuka peluang untuk kualifikasi S1 komputer, sedangkan untuk formasi B dibuka untuk S1 komputer, S1 ilmu komputer, S1 teknik komputer. Maka aku menyarankan teman-teman untuk memilih formasi yang A karena kemungkinan saingannya akan lebih sedikit ketimbang formasi B yang membuka kesempatan untuk 3 jurusan. Lalu selanjutnya tips yang ketiga yaitu gunakan alasan yang objektif dalam memilih formasi. Maksudnya begini ya teman-teman, yang tahu kemampuan diri kita itu adalah diri kita sendiri. Jadi teman-teman harus mengetahui sampai di mana kemampuan teman-teman, apakah formasi yang akan teman-teman lamar ini sesuai dengan kemampuan diri teman-teman. Jangan memilih formasi hanya karena instansinya keren, atau bajunya keren, atau kantornya yang keren.
Padahal kalian tahu bahwa formasi itu akan memiliki saingan-saingan yang berat. Tapi kalau kalian benar-benar yakin dengan kemampuan kalian, ya silakan aja kalian daftar ke situ. Jadi kalian harus menggunakan alasan yang objektif dalam memilih formasi, jangan menggunakan alasan subjektif. Tips yang keempat yaitu baca dengan teliti persyaratan formasi yang kamu lamar. Jadi, ada beberapa kementerian atau instansi yang memberikan persyaratan khusus, seperti misalnya sertifikat TOEFL atau sertifikat bela diri kalau di Kemenkumham. Terus ada juga yang mempersyaratkan sertifikat komputer. Nah, jadi kamu harus benar-benar teliti dalam membaca persyaratan formasi yang kamu lamar. Jangan sampai kamu memilih formasi yang mempersyaratkan sertifikat yang kamu tidak miliki. Jadi, carilah formasi yang persyaratannya bisa kamu penuhi semuanya. Karena jika ada satu aja persyaratan yang tidak kamu penuhi, maka otomatis kamu akan gagal dalam administrasi. Tips yang kelima yaitu belajar dengan giat. Nah, jika teman-teman sudah menentukan satu formasi yang akan teman-teman lamar, maka teman-teman harus giat dalam belajar. Sesuaikan kemampuan teman-teman dengan persaingan yang ketat di formasi itu. Jadi teman-teman harus rajin belajar. Nah, belajar ini bisa dengan cara mencari contoh-contoh soal di YouTube ataupun di Google. Itu banyak sekali ya teman-temannya sudah membagikan contoh soal SKD dan juga SKB. Nah, kalau teman-teman sudah belajar dengan giat, insya Allah nanti hasilnya akan baik. Oke teman-teman, sekian dulu video kali ini. Itu tips-tips yang dapat saya bagikan berdasarkan pengalaman saya di tahun 2019 yang lalu. Jangan lupa like, komen, dan juga subscribe-nya ya teman-teman. Dan juga yang mau tanya-tanya boleh tulis di kolom komentar. Assalamualaikum.